Para pemirsa sekalian yang budiman, perlu diketahui bahwa penyebar agama Islam mula-mula bukan keturunan dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa sekalian yang budiman. Di belakang ini ya ada satu layar pertunjukan wayang. Wayang ini wayang Dengul, menceritakan awal mula perjalanan Wali Songo mulai dari generasi awal sampai kemudian Sunan Derajat. Itu sebenarnya beberapa seri, tapi saya potong-potong, saya ambil saripatinya, saya singkat menjadi pergelaran satu malam. Itu saya sendiri yang membuat ceritanya. Para pemirsa sekalian, untuk kali ini saya ingin ceritakan khusus mengenai Mbah Banjar. Dikisahkan di situ bahwa Mbah Banjar itu dari daerah Banjar sana, Banjarmasin ya, bukan orang sakti. Nanti ketahuannya bukan orang sakti. Dia ingin berdakwah. Kemudian dia pergi ke Pulau Jawa dan tidak berencana mau kemana, bukan. Dia turun di mana tidak ada rencana. Bahkan turun di daerah Tuban, kan turun di mana tidak. Sekedar dia berjalan, yang penting ke Pulau Jawa. Nah, Anda tahu bahwa waktu itu Syekh Subakir sudah menanam banyak tumbal di daerah yang angker-angker di Pulau Jawa, sehingga para jin bekasaan itu salang tunjang banyak pergi juga ke daerah laut, daerah-daerah yang menepi, menjauh dari pergerakan Syekh Subakir. Ada salah satu jin waktu itu di tengah laut melihat ada satu perahu, yang di perahu itu ada orang mengaji Al-Quran. Mbah Banjar itu, Mbah Banjar itu naik perahu ya, dia mau berdakwah ke Pulau Jawa. Kemudian malam-malam dia mengaji Al-Quran. Di tengah mengaji itu ada jin yang marah, karena ya itu tadi ada dendam tadi, karena merasa terusik dia dari tempat-tempatnya. Wah, kebetulan ini dilihat, orangnya biasa, artinya bukan orang sakti, bukan orang yang berkaromah, tapi tetap ditolong oleh Allah. Jadi gini, oleh jin yang nakal tadi, perahu ini dibalikkan, ditumplek. Wong Jawa ngarani ditumplek, sehingga Mbah Banjar tercebur ke laut. Nah, untunglah dengan takdir Tuhan, takdirnya Allah, ada satu jin muslim namanya Abdul Kahar, itu berasal dari Turki, karena jin ini mengabdi kepada Sultan Muhammad Turki. Ini kisahnya di Lontaran Derajat lah ya. Ketika beliau dari kejauhan melihat bahwa ada satu perahu yang dijahati oleh jin tadi, kemudian dia datang, bergumul, perang tanding dengan jin yang nakal tadi. Akhirnya jin yang jahat tadi kalah, kemudian lari. Nah, kemudian jin yang muslim ini yang bernama Abdul Kahar ini, aslinya Abdul Kohar, tapi orang Jawa kan sulit, ya Abdul Kahar gitu aja. Nah, orang Jawa sulit kalau mengatakan Abdul Kohar ya, Abdul Kahar. Nah, itu ceritanya begitu. Kemudian menolong Mbah Banjar, menolong, dinaikkan ikan besar begitu, kemudian dibawa ke tepi dan terdampar di tepi pantai. Pantai itu namanya Pantai Jelak. Desanya namanya Desa Jelak. Lah, di desa itu ada kepala desanya namanya Mbah Mayang Madu, kepala desanya. Nah, ketika pagi hari, kemudian Mbah Banjar ini ditolong oleh nelayan-nelayan di situ. Nah, nelayan ini kemudian lapor pada Kilurah, pada kepala desa situ. Maka Mbah Mayang Madu datang, kemudian diramut, Mbah Banjar diajak pulang. Kemudian tanya namanya, ya sebut aja Mbah Banjar tadi. Itu. Nah,
Kemudian Mbak Banjar ini setelah sembuh di situ, kemudian dikasih rumah ya, kemudian ngajar ngaji di situ minta izin karena Mbak Mayang Madu itu masih belum Islam. Nah, dengan adanya pengajarannya Mbak Banjar ini, kemudian Mbak Mayang Madu masuk agama Islam. Kemudian mengajarkan ngaji di situ, ngaji di situ, ngaji di situ. Lama-lama santrinya banyak juga. Nah, ketika santri udah mulai ada tambah, Mbak Banjar ini berpikir, aku ini ilmu kurang, aku hanya mubalik yang artinya itu hanya ingin orang itu masuk ke Islam. Kalau suruh mengajari ilmu yang dalam-dalam, bukan. Karena itu kemudian Mbak Banjar sowan ke Kanjeng Sunan Ngampel Dento di Surabaya. Kanjeng Sunan, saya ini ngajar ngaji di Jelak sana, di utaranya Brumbun. Saya minta tolong dikasih santri supaya bisa ngajar di sana karena ilmu saya nggak cukup Kanjeng Sunan. Nah, akhirnya oleh Sunan Ngampel diberikan anak beliau namanya Raden Qasim. Nah, kemudian Raden Qasim ikutlah ke desa Jedak tadi. Bahkan belakang hari kemudian dinikahkan sama anaknya Ki Lurah Mayang Madu. Gitu. Nah, untuk menarik perhatian orang di situ, Raden Qasim nabuh gamelan, ting dong, guys, pokoknya nabuh gamelan. Nang ning gung, nang ning gung, nang 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 ning ning gung gung. Nang itu ada artinya sebenarnya semua. Nang itu nang rinio ning dan bening pikiranmu gung marang Sang Yang Maha Agung, itu maksudnya begitu. Tapi anehnya ketika sudah selesai gending-gending tabuhan tadi, gamelan ditabuh, buyar lagi orang. Nek ditabuh wong ngumpul maneh. Aduh. Kayak jenenge wong ya. Wes, akhirnya Mbah Qasim atau Raden Qasim ini akhirnya sampai mengeluarkan kalimat, wes dah, pokoknya angger kon gelem ngaji rene, walaupun gak kathik nganggo apa jenenge tabuhan, tak dongakno, kabeh sing gelem ngaji rene munggah derajatmu. Bahasa Indonesianya begini, siapa saja yang mau mengaji di sini, mau belajar di sini, saya doakan derajatnya dinaikkan oleh Allah. Sejak saat itu kemudian desa Jedak dirubah namanya menjadi dipanggil desa Derajat, dan Raden Qasim mendapat gelar baru yaitu Sunan Derajat. Nah, ketika mertuanya sudah sepuh sekaligus jabatan lurah tadi diserahkan pada Kanjeng Sunan Derajat tadi, sehingga namanya juga merangkap sebagai Sunan Mayang Madu. Nah, ketiga-tiganya dikubur di pesariannya di Derajat sana sampai sekarang ya. Ada Kanjeng Sunan Derajatnya, ada tapi berbeda-beda tempatnya. Ada Mbah Mayang Madu dan ada Mbah Banjar. Ini perhatikan, bukan saya kok komentari yang ndak bukan. Nah, itu hari ada orang ya, ini saya teruskan dulu, yang komen di YouTube saya, wah anak buahnya si Imat udah kurang tahu lah terusannya apa, gila atau apa gimana. Pokoknya anak buahnya saya sama Kiai Imat itu saya kenal juga ndak. Saya di sini ndak menghukumi, saya bukan orang ahli nasab. Cuma ya dengar-dengar saja kalau yang namanya orang Bani Quraisy itu C1, termasuk anak turun Kanjeng Nabi berarti C1 lah. Kalau G1 itu jangankan anak turun Kanjeng Nabi gitu loh. Orang Arab saja bukan, orang Quraisy saja bukan, kan gitu. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Ini gara-gara ada orang yang komentar katanya saya anak buahnya Yai Imat. Loh, saya anak buahnya siapa saja enggak apa-apa, yang penting bener gitu. Jadi gini loh yang mau saya sampaikan ini ya. Kalau kita lihat sejarah lama ya, dan ini ada lontarnya loh ya, bukan sekedar cerita tutur rakyat. Ini memang cerita tutur tapi ada lontarnya, ada sumber primernya di situ, bukan hanya sumber sekunder saja. Ya. Itu memang pejuang-pejuang Islam ya dari awal. Itu ya kalau yang generasi Wali Songo itu memang kalau tidak Sayyid ya Syarif.
Ya, jadi kalau tidak keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, artinya keturunan dari Sayyidatina Fatimah, keturunan dari Rasulullah. Nah, Mbak Banjar ini eh, sepertinya karena nggak diceritakan dia itu dari mana, sepertinya orang pribumi juga. Nah, yang mau saya sampaikan juga perhatikan, yang kalau kelompok dari Yaman itu ada nama yang datang ke Indonesia itu, ya coba lihat itu di sejarah atau lihat di YouTube itu, dan itu ada buktinya loh, bukan ngawur. Itu kan Belanda yang datangkan yang namanya Habib Usman itu, dijadikan mufti di Belanda sana, di mana Batavia sana, gitu loh. Ya beda, beda jauh. Kok mau ngislamkan gini gimana? Ya kalau mau ngajar ngajar saja, ya udah nggak usah ngolok-ngolok orang pribumi, nggak usah ngolok-ngolok apa ya. Itu loh, ya. Yus biasa-biasa gitu aja loh. Orang juga nggak lapo-lapo kok, ya kan? Sing tenang-tenang wae. Wong orang pribumi juga nggak ganggu apa kalian kelompok dari anak turun dari Yaman kok. Tapi nggak usah lah, nggak usah apa itu mengecek kalian pribumi gitu. Yang ngomong katanya kalau nggak ada orang turunan Yaman kayak atau apa Pak Alawi nanti orang Jawa masih nyembah batu lu cari sopo. Kelompok Wali Songo itu bukan dari mereka. Dan ini loh lihat ini Mbak Banjar itu bahkan sakti saja ndak dia. Tapi ditolong Allah. Kalau dia sakti ya gelut karo jine, ya enggak? Lo ditumplek peraune. Ya. Nah, semoga sekelumit apa ini sejarah ini betul-betul bermanfaat gitu. Karena sekali lagi ini ada lontarnya, ada dokumennya. Dan sambungan cerita sebenarnya masih panjang. Saya ulang lagi ya supaya nggak gagal paham. Sultan Muhammad Turki itu yang memerintahkan penyebaran agama Islam generasi Wali Songo loh ya. Maksudnya mulai nenek moyang mbahnya Wali Songo ya, mulai dari saya Subakir, kemudian saya Jamaluddin Kubro, kemudian saya Ibrahim Asmoro Kondi ya. Nah, itu tapi tentu kalau kita berpikir pasti ada sisi politisnya. Nah ini nanti vlog ke depan. Kenapa sih Syesti Jenar yang salah satu aulia juga di tanah Jawa waktu itu kok nyebelat, ngerti nyebelat? Kok beda sendiri dengan kelompok wali lain? Ini sebenarnya bukan masalah akidah, tapi masalah politik. Nanti saya bicarakan di vlog-vlog yang akan datang. Karena sekali lagi, tentu masa politisnya tetap ada namanya kerajaan. Sana itu empire. Buktinya apa? Jadi apa namanya? Demak itu ya, itu diakui sebagai anggota empire Turki Utsmaniyah. Ini kan masalah politik juga. Kemudian surat pengakuan itu jauh karena waktu itu karena bukan seperti sekarang ada pesawat terbang ada apa. Baru pada zamannya Sultan pada ke cucunya atau siapa itu waktu Sultan Jogja. Ya sebenarnya Sultan Mataram lah. Itu yang menerima piagamnya. Nah sekarang disimpan kalau tidak salah di Jogja. Ya tetap ada ada masalah politis ya tidak bisa dihindari. Tapi nilai positifnya, nilai keagamanya tetap besar. Kenapa? Para wali tanah Jawa tidak membawa apa itu misi politik tadi. Mungkin bagi Sultan Muhammad itu ya walaupun dia bercerita dapat mimpi menyebarkan agama Islam, yakin saya. Cuma tentu sisi politisnya tetap ada ya. Dan itu kita bicarakan depan. Oke. Saudara-saudara sekalian, Mbak Banjar tadi, saya ulang lagi, Mbak Banjar lagi tadi, berarti bagaimanapun untuk darah derajat, ya, Paciran dia adalah bisa disebut penyebar agama Islam yang pertama, walaupun kedudukannya bukan Wali Songo, bahkan bukan dalam kelompok aulia. Tapi siapa tahu di mata Allah dia adalah walinya Allah juga. Buktinya apa? Lho wong dijegurno nang segara, ya. Sek iso ana sing nulungi, ya Gusti Allah yang nulungi. Mbok lewat jin, mang dilewatno iwak digawa minggir, tetep itu rencanane Gusti Allah. Itu loh. Jadi ya apa ya? Kita pokoknya gini aja. Yang penting itu dalam berjuang dalam hal agama. Ya, yang kita tiru saja. Mbok yo ikhlas. Ya gitu loh.
nggak usah ngunggul-ngunggulno kelompok nggak usah cari apa itu ya. Oh iya nah nek masalah apa itu ya bejo-bejone lah ada satu banyak juga ya dari kelompok apa itu yang jual suara itu. Ya jual suara kan, apa itu mimpin sholawatan, wah sugih kabeh ya wis, gak apa-apa ya niku. Ya, tapi kalau kita lihat ini ya lagi-lagi ya kisah dari para pendahulu kita itu waduh luar biasa dalam perjuangannya. Ya, luar biasa dulur, dia memperjuangkan itu betul-betul. Jadi itu nilai-nilai apa perjuangan agama itu yang harus kita serap. Sekian dulu, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.